Halo, jumpa lagi dengan Nanang Timuji. Kali ini Nanang Timuji ingin menampilkan video yaitu diskusi, merupakan diskusi tentang pernikahan Aisyah dan Muhammad. Dan diskusi itu Endis TV, lagi-lagi di Endis TV. Terima kasih Endis TV telah menginspirasi Nanang Timuji untuk menyebarkan kebenaran. Dan di diskusi itu ada pertanyaan yang mungkin kalau bagi kita masyarakat yang sekarang itu menjadi hal yang sebenarnya masih menakutkan kita, karena masih banyak yang tidak setuju. Tapi yang setuju dengan berani karena sesuai fakta dan kebenaran, dia yang berkata dengan dasar ada terus di situ. Jadi pertanyaan itu adalah masih layakkah Nabi Muhammad itu menjadi pimpinan pada zaman sekarang? Tidak perlu lama-lama, kita lihat saja agar bisa menjadi wawasan kita, bisa kita makin berpikir kebenaran itu. Kita tonton, tapi jangan lupa subscribe channel ini biar makin berkembang dan bisa menginformasikan hal-hal atau berita-berita yang sedang tren pada saat ini. Oke, kita lihat. Ini itu bukan settingan, teman-teman ya. Ini bukan settingan, ya, bukan teman saya sendiri, ya. Nah, ini sudah menyaksikan ya. Halo bang, jadi ya, kita betul-betul nggak kenal ya bang ya. Kita nggak kenal ya bang ya. Oke, jadi jangan dibilang fitnah bahwa saya mengundang teman saya sendiri yang pura-pura jadi Islam, terus saya jadi mempermalukan Islam. Oke bang, mantap bang. Jadi acara kali ini bang, ada Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam jangan lari. Oke bang, silakan bang. Mau Kristen dulu yang bertanya atau Islam dulu yang bertanya? Bebas bang. Abang dulu bertanya, dia nanti baik. Jadi bang gini, jadi kita mengikuti dua sosok yang berbeda. Abang mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus, abang mengikuti Muhammad, betul bang? Yes. Oke, aku tanya bang, kalau di zaman sekarang bang, orang Islam ditanya, apakah Muhammad itu suri teladan dan panutan semua orang? Pasti jawabannya iya. Muhammad menjadi sosok panutan terbaik sepanjang zaman. Abang setuju itu? Setuju? Iya, tapi gini bang, ada satu riwayat, aku tanya dulu, abang mengetahuinya atau belum? Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengannya ketika Aisyah berumur 9 tahun. Abang pernah dengar itu? Ya sudah. Oke, nah sekarang bang, kalau zaman sekarang orang menikah dengan anak di bawah umur, ditangkap polisi nggak bang? Ditangkap, pasti kan ditangkap, karena itu iya, karena dianggap apa bang? Perbuatan kriminal tidak bang? Kalau masalah pernikahan sekarang anak di bawah umur kan seharusnya itu kena hukum, ya? Ya, artinya pada dihitung atau dalam sudut pandang zaman ini, artinya perbuatan itu dianggap sebagai kriminal, betul tidak bang? Itu kriminal, sangat kriminal. Oke. Nah sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau begitu, apakah masih pantas Muhammad dijuluki sebagai sosok panutan di zaman ini? Kalau begini, boleh saya jawab? Silakan abangku, Anda Pak. Siap, makasih abang sudah kasih kesempatan untuk saya bicara. Kisah Nabi Muhammad SAW menikahi pada Aisyah dari usia 47 tahun itu tidak bersama-sama dengan beliau ketika mereka dikawin oleh dari ayahnya. Ayahnya menyuruh menikah tentang Aisyah dengan Muhammad, tapi di dalam pernikahan itu setelah selesai pernikahan mereka tidak tinggal bersama-sama. Aisyah itu diajar oleh Muhammad. Iya, tinggal bersamanya umur 9 tahun bang. Itu bukan umur 9 tahun. Aisyah itu bunyi hadisnya gitu bang. Abang Ajapal, aku koreksi dulu bang. Dengan segala hormat Babang Ajapal, jadi bunyi hadisnya itu begini. Rasulullah menikahiku pada saat aku berumur 7 tahun dan hidup berumah tangga denganku pada saat aku berumur 9 tahun. Itu bunyi hadisnya bang. Jadi memang. Coba bang saya tanya, hadis yang berbunyi itu di hadis apa? Apakah di hadis
Bang, itu hadis sahih bang. Semua ulama naik mengakui itu ya. Ulama mengakui itu bang. Jadi kita jangan mengada-ada dulu bang. Intinya begini, jangan abang putar balikan apa yang tertulis di hadis. Bahwasanya hadis berbicara semacam itu bang. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini bang. Karena abang tadi bilang bahwasanya Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri tauladan sepanjang abad, sepanjang zaman. Bagaimana mungkin kalau orang zaman sekarang ingin meneladani Rasul, ingin mengikuti sunnah Rasul, dianggap sebagai perbuatan kriminal? Silakan bang. Ya Pak, baik Pak. Saya jawab sesuai dulu Pak. Nyatanya Aisyah itu seorang anak dari sahabat Rasulullah Abu Bakar Said. Bang, mohon maaf abangku Anjapal. Bang, kita nggak bicara dia anak siapa, bang. Kita nggak bicara dia anaknya siapa. Ini saya menjelaskan. Iya, tapi kita bukan bicara dia anak siapa, bang. Kita bicara bagaimana mungkin jika Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri tauladan, tapi kalau kita ingin ikuti apa yang diperbuat dia, sekarang kita dianggap kriminal. Contohnya gini, saya ingin menikahi anak umur 6 tahun atau 7 tahun, kemudian hidup rumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Bagaimana mungkin saya dianggap kriminal, bang, ketika ingin mengikuti sunnah Rasul itu? Silakan, bang. Begini bang, pada Aisyah kan menikah dengan Rasulullah itu umur usia 7 tahun. Ya, dan berumah tangga umur 9 tahun. Berumah tangga umur 9 tahun. Punya hadisnya begitu. Ya, 9 tahun. Begini. Maksud dari itu, Rasulullah menikah. Bukan dari Rasulullah yang ingin menikah dari Aisyah, bukan. Bukan contoh semacam begini. Wahai Aisyah, nikahilah aku secepat. Walaupun kamu umurnya sangat masih muda. Itu bukan begitu sebenarnya. Aisyah itu dinikahkan oleh ayahnya. Dari umur 7 tahun, tapi beliau tidak tinggal bersama-sama semenjak Aisyah berusia umur yang sangat Anjapal, mohon maaf abangku Anjapal yang ganteng, bang, kita tidak membahas Aisyahnya bang, kita membahas sosok Muhammad sebagai suri toladan. Artinya begini bang, kalau Muhammad itu suri toladan, artinya semua perbuatan Muhammad, semua apa yang dilakukan Muhammad menjadi contoh panutan manusia Islam di zaman apapun, betul atau tidak bang? Artinya, artinya begini bang, ketika Anda ingin meneladani Muhammad, Anda harus melakukan apa yang dulu pernah diperbuat Muhammad. Contohnya, Muhammad sikat gigi pakai siwak, Anda sikat gigi pakai siwak. Ya kan? Muhammad berbuat ini, Anda tiru. Nah sekarang bang, kan tertulis dalam hadis, Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun, dan hidup berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Sekarang bang, kalau abang praktekkan itu, abang dijemput polisi, dan abang akan dipidana melakukan tindak pidana, dan itu dalam kategorikan sebagai perbuatan kriminal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mungkin abang percaya Muhammad sebagai sosok suri toladan, sedangkan kalau abang mengikuti yang dicontohkan Muhammad, abang dianggap sebagai kriminal. Silakan bang. Iya, maksudnya jawaban saya tetap mengarah ke situ. Itu jangan kita pandang Rasulullah nikahi Aisyah itu umur yang begitu lalu sudah bersama-sama. Aisyah itu Rasulullah tetap diajar ulang. Bukan nikah langsung sama-sama, tidak. Dan pada saat itu nanti Aisyah sudah dewasa baru kembali dengan Rasulullah yang secara wajib di agama. Berarti abang ingin memfitnah Muhammad? Bukan abang memfitnah. Oke, dasar abang mengatakan itu apa? Saya mengatakan bahwa Aisyah ini dinikah dengan Muhammad bukan langsung secara sama-sama. Berarti abang lebih tahu. Oke, berarti abang lebih tahu daripada Aisyah. Makanya saya kan menjelaskan dari awal, ketika ayahnya suruh menikahkan Aisyah dengan Muhammad, kan abang putuskan di tali itu. Jadi bang, saya bacakan, bang, begini bang Anjapal, begini bang Anjapal bisa dengar suara saya? Gini bang, mana yang bisa dipercaya, abang Anjapal yang hidup tahun 2024 atau omongan Aisyah sendiri? Aisyah? Nggak ada hadis. Oke. Bang, di dalam hadis ini tertulis bang, dari Aisyah. Apa? Di hadis Muslim, hadis Bukhari, hadis Muslim, banyak bang hadis ini. Dan memang bang, banyak sekali umat Muslim yang tidak tahu ini bang. Sangat banyak sekali bang umat Muslim yang tidak tahu ini. Gak ada Aisyah. Betul bang. Aku bacakan hadisnya bang ya. Oke bang. Oke. Jadi intinya abang menolak itu, dan walaupun benar nanti misalnya terbukti bahwa yang saya katakan benar, abang siap keluar dari Islam? Bukan, seandainya nanti betul yang saya katakan, apakah abang bersiap keluar dari Islam? Jangan. Berarti percuma bang. Berarti percuma. Saya minta tunjukkan di situ. Baik, saya bacakan ya bang ya. Jangan baca, tunjukkan. Buktinya. Sebentar.
Nih, itu ya, HR Bukhari nomor 3894, Muslim nomor 1422. Dibuka kameranya Anjapal. Anjapal, dibuka kameranya Anjapal. Halo Anjapal. Ya teman-teman ya, jadi seperti saya bilang teman-teman, bahwasanya memang banyak teman-teman muslim yang tidak tahu ya, jadi terus masih mengelak ya, kesana kemari ya, bilang ini dan itu, padahal apa yang kita katakan ini benar, tapi tidak tahu ya. Oke, silakan banyak Pak, dibuka dulu. Itulah video yang bisa Nang TV tampilkan atau tayangkan ke hadapan saudara dan rekan-rekan subscriber Nang TV Unci. Semoga menambah wawasan dan memperluas pemikiran kita. Terima kasih, jumpa lagi dan waktu dan kesempatan. Dadah.